Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Tarbani, eh, jurusan Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital, kelas K321 MNR, Fakultas Manajemen dan Bisnis. Saya dengan hormat mengajukan proposal penelitian ini dalam rangka memenuhi tugas ETS atau evaluasi tengah semester dari mata kuliah metodologi penelitian. Proposal ini saya ajukan kepada Bapak Randy Napitupulu SHMH yang berperan sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah tersebut. Mata kuliah metode penelitian memiliki peran penting dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan penelitian yang kuat dan memahami dasar-dasar ilmiah yang mendasari setiap penelitian. Dalam merancang untuk menggali dan menganalisis suatu permasalahan yang relevan dalam konteks hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Sebagai mahasiswa, saya merasa melihat pentingnya memahami proses penelitian secara menyeluruh untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Oleh karena itu, proposal ini akan mencakup penjelasan latar belakang masalah, pokok permasalahan yang ingin diangkat, serta metode penelitian yang dipilih untuk menyelidiki kasus tersebut. Saya berharap proposal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap permasalahan kita dalam merinci dan menganalisis isu-isu kritis dalam hubungan industrial, sekaligus memperkaya wawasan kita dalam menerapkan metode penelitian yang tepat. Oke, baik. Langsung saja yang pertama ada latar belakang. Latar belakang masalah dalam kasus Alan ini muncul dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Kecelakaan kerja yang dialami oleh Alan, seorang pekerja keras, seharusnya menjadi momen di mana perlindungan terhadap hak-hak pekerja semakin diperkuat. Namun kenyataannya kecelakaan tersebut justru membuka pintu bagi Alan bagi tindakan diskriminatif, di mana Haaland tidak hanya dipecat tanpa hormat, tetapi juga dituduh secara tidak adil sebagai penyebab kecelakaan yang menimpanya. Hal ini menyoroti permasalahan fundamental dalam hubungan industrial, di mana pekerja yang mengalami musibah seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan, bukan malah dihadapkan pada pemecatan yang tidak beralasan. Selain itu, latar belakang masalah ini mencuatkan isu manipulasi fakta oleh pihak pengusaha, penggiringan opini yang menyudutkan Haaland sebagai pihak yang bersalah dapat menciptakan citra negatif terhadap pekerja di mata publik, dan juga dapat merugikan. Selain itu, latar belakang masalah ini mencuatkan isu manipulasi fakta oleh pihak pengusaha, pengiringan opini menyudutkan Alan sebagai pihak yang bersalah dapat menciptakan citra negatif terhadap pekerja di mata publik, merugikan reputasi dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Kesalahan ini juga bukan hanya pada tingkat individu ya, tetapi juga mencerminkan kebijakan perusahaan yang tidak berpihak kepada pekerja. Oleh karena itu, latar belakang masalah ini penting untuk diungkapkan guna menyoroti perlunya reformasi dalam praktik-praktik hubungan industrial yang pada akhirnya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Yang berikutnya, yang kedua, ada pokok pembahasan dalam kasus Haaland melibatkan dua aspek utama yang perlu mendapatkan sorotan mendalam. Pertama adalah pemecatan yang tidak hormat yang dialami oleh Haaland setelah mengalami kecelakaan kerja. Tindakan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap pekerja yang mengalami musibah di tempat kerja. Pemecatan tanpa memberikan pesangon atau hak-hak lainnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi pekerja yang harus diperjuangkan. Selain itu,
perlu dipahami apakah pemecatan tersebut didasari oleh kebijakan internal perusahaan yang adil, yang tidak adil, atau kelayakan hukum yang meragukan. Pembahasan ini akan melibatkan analisis kebijakan perusahaan, norma hukum terkait, dan implikasi etis dari tindakan tersebut terhadap kehidupan alam dan keluarganya. Yang berikutnya, aspek kedua yang menjadi fokus pembahasan adalah manipulasi fakta oleh pihak pengusaha. Penggiringan opini dan perubahan narasi tentang kecelakaan kerja dapat menciptakan ketidakbenaran publik terhadap kejadian tersebut. Dalam pembahasan ini perlu diungkap motif di balik manipulasi tersebut dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam hubungan industrial. Pemaparan ini aspek kedua yang menjadi fokus pembahasan adalah manipulasi fakta oleh pihak pengusaha. Penggiringan opini dan perubahan narasi tentang kecelakaan kerja dapat menciptakan ketidakbenaran publik terhadap kejadian tersebut. Dalam pembahasan ini perlu diungkap motif di balik manipulasi tersebut dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam hubungan industrial. Pemaparan ini akan memerlukan analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang mungkin ada, termasuk wawancara dengan saksi-saksi dan pihak terkait, serta tinjauan terhadap dokumentasi resmi perusahaan. Kesimpulan dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadilan dan kebenaran dalam konteks hubungan industrial yang terjadi pada kasus Halan. Dan yang terakhir ada metode penelitiannya. Yang akan digunakan dalam menyusun proposal ini adalah metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif ini dipilih dengan mempertimbangkan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap kasus Halan dalam hubungan industrial. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika kehidupan Halan secara mendalam, memahami persepsi, pengalaman, dan makna yang terkandung dalam peristiwa kecelakaan kerja dan pemecatan yang tidak adil yang dialaminya. Penulisan dengan pendekatan kualitatif akan melibatkan wawancara mendalam dengan Alan, anggota keluarganya, dan saksi-saksi terkait. Wawancara ini memberikan kesempatan bagi peneliti merinci perjalanan hidup Alan sebelum dan sesudah kecelakaan, serta mencakup aspek-aspek emosional dan psikologis yang mungkin tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selain itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, norma, dan nilai-nilai yang mempengaruhi kejadian tersebut. Analisis dokumen internal perusahaan seperti kebijakan penanganan kecelakaan kerja juga akan dilibatkan untuk memberikan gambaran lebih lengkap terhadap kerangka hukum dan normatif yang memengaruhi perlakuan terhadap Alan. Keseluruhannya, pendekatan kualitatif dianggap penting sesuai dengan menggali dan mengungkapkan lapisan-lapisan konteks kasus ini, menjadikan pilihan yang tepat untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap ketidakadilan yang dialami Alan dalam hubungan industrial. Baik, dengan itu kita sampai pada akhir presentasi ini. Melalui eksplorasi kasus Halan, kita dapat melihat betapa pentingnya memahami dan mengatasi ketidakadilan dalam hubungan industrial. Pemilihan metode kualitatif menjadi kunci untuk mengungkap lapisan-lapisan konteks dalam kisah ini. Semoga presentasi ini tidak hanya memberikan wawasan, tapi juga mendorong kita untuk bersama-sama membangun lingkungan kerja yang lebih adil dan empatik. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif dalam hubungan industrial.